Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Min as-samawati wa min al-ardi wa min ama bainahuma wa min ama syi'ta min syai'in ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi yang cerah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dipertemukan kembali secara virtual dalam agenda kajian Al-Qur'an, ya, membahas tentang Al-Qur'an. Ya, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita, ya, masih dengan kitab yang sama, ya, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ya, yang ditulis oleh Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fi adabil qiraah, adab membaca Al-Quran. Sebelumnya kita sudah membahas tentang fadilah qiraah, fadilah tilawah, fadilah tahfidz, ya. Sekarang kita akan membahas tentang adabil qiraah, ya. Hadirin sekalian rahimakumullah, di sini musannif membuat beberapa pasal tentang adab qiraah ini, yaitu sekitar ada 52 pasal adab dalam qiraatul Quran. Ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa saja, ya, dan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, ya. Faslun, pasal yang pertama ini. Wa yanbaghi idza arada al-qira'ata ay yandifa faha bis-siwaki wa ghairihi. Adab pembaca Al-Qur'an yang pertama adalah sebaiknya bagi orang yang ingin membaca Al-Qur'an ay yandifa fah, sebaiknya dia membersihkan mulutnya. Dengan apa? Bisiwaki, dengan siwak. Wa ghairihi, atau selainnya, ya. Pokoknya dengan sikat gigi, ya. Menggosok giginya. Wal ikhtiyaru fi siwaki ay yakuna bi'udin min arakin. Nah, akan tetapi yang paling dipilih, yang paling disunahkan untuk membersihkan gigi ini, untuk bersiwak, itu adalah dengan menggunakan kayu arak, ya, kayu arak, ya, atau di Indonesia dikenal dengan kayu siwak. Ini banyak terdapat di pasaran dan harganya sangat murah, ya, sangat murah, paling 10.000 dapat satu, dan itu bisa digunakan berbulan-bulan, ya, sangat murah. Dan ini sunnah, karena Rasulullah SAW beliau bersiwak menggunakan kayu arak. Wa yajuzu bisairil 'idani wa bikulli ma yunadhifu. Kalau tadi disunahkan dengan kayu arak, bagaimana dengan yang lain? Wa yajuzu, boleh, ya. Boleh bersiwak dengan menggunakan kayu atau apapun yang bisa membersihkan gigi, ya. Kal khirqati, seperti al khirqati al khashanati, kain yang berserat kasar, ya, kain yang berserat kasar, atau wal isnani, atau kulit kayu, boleh, asalkan bisa digunakan untuk membersihkan gigi. Dan tentunya harusnya bahan yang digunakan ini harus
bersih juga dan suci dari najis, ya. Wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya, apapun ya, boleh dengan kain yang kasar, boleh dengan bahan-bahan yang lain yang bisa digunakan untuk membersihkan gigi. Wa fi husulihi bil usbu'il khashanati thalathatu awjahin li ashabi Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian bagaimana ya, kalau tadi dikatakan boleh dengan apapun yang bersifat kasar, suci, bersih, bagaimana kalau dengan menggunakan jari yang kulitnya kasar? Apakah itu boleh atau tidak? Ya. Nah, di sini dalam mazhab Syafi'i ada 3 pendapat. Asyharuha annahu la yahsil. Menurut pendapat yang masyhur, yang paling populer, ya, yang paling masyhur itu la yahsil, tidak dianggap bersiwak. Menggunakan jari yang kasar kulitnya itu tidak dianggap bersiwak, ya. Harusnya menggunakan di luar anggota tubuh, anggota fisik, ya, menurut yang asyhari, pendapat yang paling masyhur. Wasani yahsilu, tapi ada pendapat yang kedua, yaitu sudah dianggap bersiwak walaupun dengan tangannya, dengan jarinya sudah dianggap bersiwak. Wasalitsu, adapun pendapat yang ketiga, yahsilu illam yajid ghairaha, sudah dianggap bersiwak kalau dia tidak mendapatkan yang lain, tidak mendapatkan kain yang kasar, tidak mendapatkan kayu siwak yang kasar, tidak mendapatkan sikat gigi yang kasar itu, ya. Tapi yang kasar hanya kulit tangannya ini, kulit jarinya, maka boleh, ya, boleh kalau tidak menemukan yang lain. Wala yahsilu in wajada, tapi kalau dia ada yang lain, ada kayu siwak, ada kain yang kasar atau bahan-bahan lain yang kasar, maka ketika dia menggunakan jarinya untuk bersiwak, maka tidak dianggap bersiwak dan tidak mendapatkan kesunahan, ya, tidak mendapatkan kesunahan. Wa yastaka aradan mubtadi'an bil janibil aymani min famihi. Di sini muallif, pengarang kitab ini, mengatakan atau memberi kaifiyah, tata cara untuk bersiwak, yaitu aradun mubtadi'an bil janibi, melintang dan dimulai dari janibil aiman, dari kanan, ya, dari sebelah kanan kemudian ke kiri, ya. Wa yanwi bihi al-ityana bis-sunnah. Nah, ini pentingnya niat, ya, pentingnya niat. Dan seharusnya, sebaiknya orang yang bersiwak ini dia meniatkan melakukan siwak itu ityana bis-sunnah. Dia niatkan mengikuti sunnah Rasul, ya, sehingga dia mendapatkan pahala. Ya. Kalau tidak diniatkan sunnah, ya sia-sia, kasihan, ya. Diniati untuk menjalankan sunnah Rasul, yaitu sunnah bersiwak, sehingga kaifiyahnya juga harus mengikuti kaifiyah Rasul, ya, dari kanan ke kiri, ya. Kemudian qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, yaqulu 'inda siwaki, ada doa yang dibaca, yakni pendapat para ulama, ya. Mereka itu ketika bersiwak mereka punya doa, ya, doa yang masyhur di kalangan para ulama, yaitu Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin, Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin, Allahumma, ya Allah, barik li, berkailah untukku, fihi, di dalam bersiwak,
ya Arhamar Rahimin. Wahai Zat yang Maha Pengasih. Ini doa yang diajarkan para ulama. Ya, walaupun kita tidak menemukan redaksi hadisnya ya, tapi ini kebiasaan ulama ketika mereka bersiwak, mereka berdoa dengan doa Allahumma barik li fihi ya Arhamar Rahimin. Qala Al-Mawardi min ashabi Syafi'i. Imam Al-Mawardi dari kalangan Syafi'iyah berkata, yustahabbu an yastaka fi dhahiril asnani wa batiniha. Yustahabbu, disunnahkan, an yastaka fi dhahiril asnani wa batiniha. Disunnahkan ketika bersiwak, yang dibersihkan, yang disiwak, yang digosok itu adalah dhahiril asnan, gigi bagian luar yang tampak, bagian luarnya, wa batinah, dan juga bagian dalamnya. Wa yamurru siwaka ala atrafi asnanihi, kemudian menjalankan siwak di ujung-ujung gigi, di ujung-ujung gigi. Wa karasi atrasihi, dan juga di pangkal giginya. Jadi merata ya, luar dalam ujung pangkal. Ya. Kemudian wasaqfi halqihi, kemudian siwak di langit-langit ya, langit-langitnya juga disiwak, dibersihkan dari lindir-lindir, dan juga bahkan lisannya juga ya, ini salah satu faedahnya untuk membuat lisan kita semakin fasih ya. Dan caranya imraran rafiqan, caranya ya tentu dengan halus ya, dengan lembut, tidak dengan kasar ya. Nanti bisa terluka. Qalu, ya, para ulama min ashabi Syafi'i berkata, wa yanbaghi an yastaka bi'udin mutawassitatin la syadidal yabusa wala syadidar rutubah. Mereka para ulama dari kalangan Syafi'i ya, ini beliau banyak mengutip dari ulama-ulama kalangan Syafi'i karena beliau mazhabnya Syafi'i ya. Para ulama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan yang bagi sebaiknya, seyogianya bersiwak itu dengan kayu yang sedengan. Sedengan itu apa? La syadidal yabusah, tidak terlalu kering banget ya. Atau la syadidar rutubah, tidak terlalu basah. Ya. Wa qala fa in ishtadda yabsuhu layyanahu bil ma'i. Kalau siwaknya itu terlalu kering, maka sebaiknya dia membasahinya dengan air, sehingga tidak melukai ya, tidak melukai gusi, melukai langit-langit, melukai lidah. Karena kalau terlalu kering itu kaku dan keras, kasar banget, sehingga perlu dilembutkan dengan air, dilayinkan diempukkan, bahasanya dilunakkan ya, dilunakkan dengan air. Wala ba'sa bisti'mali siwakin wala ba'sa bisti'mali siwaki ghairihi bi'idniha. Bahkan tidak apa-apa ya menggunakan siwak orang lain bi'idnih, dengan izinnya tentunya, dengan izin pemilik siwak itu, tidak apa-apa menggunakan siwak orang lain. Ya, tentunya dicuci dulu ya, dicuci dulu, terus dipakai untuk bersiwak ya, atau gosok gigi, kemudian dicuci lagi, kembalikan ya, dengan izinnya ya. Wa amma idza kana famuhu najasan bidamin ghairihi. Adapun orang yang mulutnya
itu ada najisnya, ya, seperti darah atau lain sebagainya, ya ada darahnya. Fa innahu yukrahu lahu qira'atul Qur'ani qabla ghuslihi. Ya. Maka makruh, hukumnya makruh. Makruh bagi orang yang di mulutnya ini masih ada najis untuk membaca Al-Quran, dimakruhkan sebelum dia ghusluhu, membasuhnya, dicucinya. Di sini ada yang menanyakan wahal yahrum, apakah haram bagi orang yang mulutnya ada najisnya untuk membaca Al-Quran? Di sini qala Ar-Ruyani, Imam Ar-Ruyani berkata min ashabi Syafi'i, beliau ini kalangan Syafi'iyah. Sekali lagi muallif pengarang kitab ini selalu mengutip dari kalangan Syafi'i karena beliau bermadzhab Syafi'i. Imam Ar-Ruyani berkata yahtamilu wajhaini. Nah, dalam hal ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat, wal asah, tapi pendapat yang paling sahih, yang paling unggul, la yahrum, tidak haram. Ya, tidak haram bagi mulut yang terkena najis atau ada najisnya, ya, yang belum disucikan, belum dibasuh, untuk membaca Al-Quran. Tidak haram, dan hukumnya cuma sampai derajat makruh. Cuma sampai derajat makruh. Kemudian yang kedua faslun, ya, pasal yang pertama membersihkan mulut tadi sudah selesai, ya. Kesimpulannya ya pokoknya dibersihkan, bersiwak, gosok gigi dengan menggunakan apapun yang bersih, yang suci. Kemudian yang kedua ada doanya yang diajarkan para ulama, ya. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin, ya. Kemudian cara kaifiahnya itu dari arah kanan ke kiri, ya, dari kanan ke kiri. Kemudian langit-langitnya juga dibersihkan dengan siwak. Kemudian bagian luarnya, bagian dalamnya, ujung-ujung giginya, pangkal giginya juga disiwak. Dan siwaknya dalam keadaan sedengan, tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah. Kemudian yang terakhir, makruh bagi orang yang mulutnya ada najisnya atau terkena najis dan belum disucikan, ya, makruh untuk membaca Al-Quran. Kita lanjutkan pada pasal yang kedua, ya, dari 52 pasal. Yustahabbu an yaqra al-Qur'ana wa huwa ala taharatin. Nah, yang kedua disunnahkan bagi orang yang membaca Al-Quran itu dalam keadaan taharah, dalam keadaan suci. Suci dari apa? Dari hadas tentunya, kemudian dari najis tentunya, ya. Fa in qara'a muhditsan jaza bi ijtima'il muslimin. Terus bagaimana, ya? Tadi katakan sunnah bagi orang yang membaca Al-Quran itu harus dalam keadaan sunnah dalam keadaan taharah, dalam keadaan suci. Suci dari hadas, suci dari najis. Kemudian bagaimana kalau ada orang yang membaca Al-Quran tapi statusnya muhdits, dia berhadas. Hadas di sini yang dimaksudkan adalah hadas kecil, ya, atau mudahnya dia belum berwudu, belum berwudu. Sedangkan wudu sebelumnya itu batal, ya. Wudunya sebelumnya sudah batal, kemudian dia belum berwudu lagi, dia ingin membaca Al-Quran. Apakah boleh? Ya. Jawabnya jaza bijtima'al muslimin. Jaza, boleh. Ya, hukumnya boleh. Dan ini sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin. Ya. Wal ahaditsu fihi katsiratun ma'rufah. Nah, hadis-hadis tentang hal ini yang membolehkan orang yang berhadas kecil untuk membaca Al-Quran itu hadisnya cukup banyak, ya. Dan ya, cukup banyak, masyhur. Qala Imamul Haramain wala yaqalu irtakaba makruhan, dan tidak dikatakan orang yang membaca Al-Quran tanpa wudu ini makruh,
Tidak. Tapi jaza. Statusnya jaza. Boleh dan tidak makruh. Bal huwa tarikun lil afdoli. Akan tetapi dia meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Ya, jelas orang yang membaca Al-Quran dengan wudhu, dengan keadaan suci itu afdol, lebih utama. Kalau dia tidak berwudhu sebelumnya, sedangkan wudhunya sudah batal, maka dia termasuk orang tarikun lil afdol. Dia meninggalkan keutamaan. Ya, meninggalkan keutamaan. Di sini membaca ya, membaca itu tidak harus dengan menyentuh mushaf, ya, tidak harus dengan menyentuh mushaf. Dia membaca. Ya, jadi kesimpulannya hukumnya boleh, tidak makruh, tapi dia meninggalkan keutamaan. Ya. Fa illam yajidil ma'a tayammama. Kalau seandainya orang yang membaca Al-Quran itu tidak menemukan air untuk berwudu, tayammama, maka sebaiknya dia tayamum. Ya. Daripada dia tidak wudu, kemudian membaca Al-Quran. Lebih baik dia tayamum ya. Tayamum karena tidak menemukan air, tayamum kemudian membaca Al-Quran. Ini afdol, lebih utama daripada tidak wudu kemudian membaca Al-Quran. Wal mustahadatu fi zamanil mahkum bi annahu tahura hukmuha hukmul muhdits. Sedangkan wanita yang istihadah itu keluar darah pada waktu di luar kebiasaan haid ya. Di luar kebiasaan haid ternyata masih ada darah yang keluar, maka ini namanya istihadah ya. Bagi orang istihadah hukumnya itu sama dengan hukmul muhdits, sama dengan orang yang berhadas ya. Dia berwudu dulu ya, tetap berwudu dulu. Karena orang istihadah ini tetap wajib sholat ya, tetap wajib sholat. Sehingga ketika dia mau membaca Al-Quran ya sama, disunnahkan berwudu dulu, bersuci dulu. Wa ammal junubu wal haidu fa innahu yahrumu alaihima qiraatul Qur'ani. Adapun orang yang junub dan orang yang haid, maka yahrumu alaihima qiraatul Qur'an. Diharamkan, haram bagi keduanya untuk membaca Al-Quran. Tidak boleh orang yang haid atau orang yang junub membaca Al-Quran. Haram. Ya. Sawa'un kana ayatan aw aqalla minha. Sama saja, baik yang dibaca itu 1 ayat ataupun setengah ayat atau 1/4 ayat atau 1/3 ayat atau 1/5 ayat, itu sama saja. Ya. Wa yajuzu lahuma ijra'ul Qur'ani ala qalbihima min ghairi talaffudhi bih. Nah, akan tetapi bagi orang yang junub dan orang yang haid ini boleh melintaskan bacaan Al-Quran itu dalam hatinya. Ya, kalau orang Jawa mengatakan batin, ya. Tidak dengan melafadzkan di lisannya, tapi dengan hatinya. Ya. Wa yajuzu lahuma an-nadharu fil mushafi wa imrarihi 'alal qalbi. Boleh bagi orang haid, orang yang junub itu melihat mushaf, ya. An-nadharu fil mushaf, bukan menyentuh ya, tapi melihat mushaf. Kemudian wa imrarihi 'alal qalbi, dan melintaskan bacaan Al-Quran itu dalam hati mereka. Ya, batin saja, cuma melihat, diam, tapi hatinya yang membaca ya, tidak lisannya.
وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار للجنب والحائض. Dan sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin akan kebolehan membaca tasbih, kebolehan membaca tahlil, tahmid, takbir, salawat kepada Rasulullah dan lain-lain sebagainya, zikir-zikir yang lain bagi orang yang junub dan haid. Ya, pokoknya selain Al-Quran boleh. Selain Al-Quran boleh. Ya. Ya, mau membaca sholawat ribuan kali, membaca tasbih ribuan kali, istighfar ribuan kali, kalimat thayyibah lainnya boleh, ya. Hukumnya tidak haram. Qala ashabuna, ya. Ulama-ulama kalangan Syafi'i berkata, wa kadza idza qala al-insan ya Yahya khudh al-kitaba biquwwah. Juga demikian boleh, ya, boleh bagi orang yang junub, bagi orang yang haid mengatakan ya Yahya khudhil kitab. Artinya Yahya ambillah Alkitab, Al-Quran. Nah, ini padahal ini adalah surat Maryam, ya, surat Maryam. Tapi dia mengucapkannya, melafadzkannya. Ini boleh dengan catatan wa qasada bihi ghairal qur'ani fa huwa jaizun. Akan tetapi ketika melafadzkan kalimat ini ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, ini tidak diniati untuk membaca Al-Quran. Nah, kembali ke niat, ya. Innamal a'malu binniyat. Dia mengucapkan itu karena niatnya untuk apa, ya? Ya, karena untuk perintah kepada Yahya misalnya, bukan niat untuk membaca Al-Quran, maka fahuwa jaizun, boleh. Wa kadza ma ashbaha wa yajuzu lahum an yaqula 'indal musibah, ya. Yang lain juga boleh. Contohnya ketika mendapatkan musibah membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh, ya. Padahal ini adalah surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza lam yaqsuda al-qira'ah, boleh kalau tidak diniatkan membaca Al-Quran, tapi memang diniatkan untuk istirja', membaca kalimat istirja', tidak diniati untuk membaca Al-Quran, maka boleh, ya. Tapi kalau diniati untuk membaca Al-Quran, maka hukumnya haram. Qala ashabuna al-Khurasaniyun, ya. Ada ulama-ulama dari Khurasan, ya, berkata wa yajuzu ay yaqula inda rukubid dabbah. Boleh bagi orang yang haid, bagi orang yang junub, ketika naik kendaraan mereka mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Boleh, ya. Padahal ini adalah kalau kita di kalangan muslimin taunya ini adalah doa naik kendaraan, ya. Tapi sebenarnya ini juga termaktub, tertulis di dalam Al-Quran, ya. Dan ini bagian dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, ya. Ini surat Az-Zukhruf. Tapi ini ayat ini juga merupakan doa naik kendaraan, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apakah boleh? Boleh, ya. Kalau diniati untuk berdoa, ya. Diniati untuk berzikir, bukan diniati untuk membaca Al-Quran, ya, boleh. Wa inda du'a, ini ada lagi ketika berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ini doa yang masyhur di kalangan kita. Tapi ini sebenarnya adalah
salah satu ayat dari surat Al-Baqarah, ya. Tapi bagi orang yang junub, orang yang haid, ketika membaca kalimat ini, itu diniati doa, bukan diniati membaca Al-Quran, maka boleh. Sehingga berdoa dengan doa-doa yang termaktub dalam Al-Quran, itu boleh dengan niat membaca doa atau membaca zikir. Ya, banyak sekali doa dalam Al-Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Banyak sekali doa yang termaktub, ya, tertulis dalam Al-Quran, dan semuanya boleh dibaca oleh orang yang junub, orang yang haid dengan niat membaca doa, bukan membaca Al-Quran. Idza lam yaqsid al-qira'ah, maka boleh, ya. Kemudian qala Imam Haramain berkata, fa idza qala al-junubu bismillahi walhamdulillah fa in qasada al-Quran asa. Nah, Imam Haramain mengatakan, apabila ada orang junub atau orang haid mengucapkan bismillah walhamdulillah dan diniatkan membaca Al-Quran, fa in qasada al-Quran asa, maka dia bermaksiat kepada Allah, berdosa. Kalau diniati membaca Al-Quran, bismillah itu termasuk ayat dari Al-Quran, ya. Bismillahirrahmanirrahim itu utuhnya, bismillah itu sebagiannya, ya. Dalam surat Al-Fatihah ayat yang pertama bismillahirrahmanirrahim itu lengkap. Atau cuma membaca sebagiannya bismillah, itu termasuk. Kalau diniati dengan membaca Al-Quran, maka asal menurut Imam Al-Haramain, dia termasuk orang yang bermaksiat kepada Allah. Fa in qasada al-dzikra aw lam yaqsid syai'an lam ya'tham. Tapi kalau dia meniatkan membaca bismillah alhamdulillah, ya, bismillah ketika memulai pekerjaan, alhamdulillah ketika mengakhiri pekerjaan, maka kalau itu diniati al-dzikra, diniati zikir, atau dia tidak berniat apa-apa, tidak berniat membaca Al-Quran, tidak berniat zikir, tidak berniat apa-apa, ya pokoknya pikirannya kosong, hatinya kosong saja, cuma pengen melafatkan itu, ya, cuma pengen saja, ya. Tidak diniati untuk zikir, tidak diniati membaca Al-Quran, maka lam ya'tham, malah tidak berdosa, ya. Tidak berdosa. Yang berdosa itu kalau diniati membaca Al-Quran, padahal status dia adalah muhdits, orang yang berhadas, dia sedang junub, dia sedang haid, ya. Wa yajuzu lahum qira'atu ma nusikhat tilawatuhum. Nah, di sini Imam Haramain melanjutkan boleh bagi orang yang junub, bagi orang yang haid itu membaca Al-Quran, membaca ayat Al-Quran yang sudah dinusakh, yang mansukh, yang sudah dihapus, ya. Contoh di sini, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zaniya farjamuhuma albattah. Di sini ada ayat asy-syaikhu, orang laki-laki yang tua, wasyaikhatu, dan perempuan yang tua, ya, yang tua-tua, ya. Idza zaniya farjamuhuma, apabila mereka berdua berzina, maka rajamlah keduanya. Hadirin rahimakumullah, ya, kiranya ini dulu yang kami sampaikan, baru 2 pasal dari 52 pasal tentang adab qiraatul Quran, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat, ya, bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, mari kita tutup pertemuan
kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.